welcome back to 25 Days Christmas Countdown with Grace. Are you ready for the session today? Let's go! Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil daripada Lukas pasal yang pertama, ayat 67 sehingga ayat yang ke-78. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingatkan akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, kerana engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah tadi pembacaan firman Tuhan. Nah, apa yang dapat kita perhatikan? Apa yang dapat kita perhatikan lewat daripada pembacaan kita sebentar tadi? Ada 3 perkara yang kita dapat lihat dan kita pelajari daripada teks yang kita bacakan sebentar tadi, yaitu nyanyian pujian Zakaria. Bersama dengan nyanyian lain dalam Lukas seperti nyanyian pujian Maria, nyanyian surgawi dan Simeon, nyanyian pujian Zakaria ini menawarkan simfoni pujian kepada Tuhan yang ada, yang telah ada, dan yang akan selalu bekerja di antara umat Tuhan. Jadi ada 3 perkara yang kita dapat perhatikan daripada nyanyian pujian Zakaria ini. Perkara yang pertama adalah nyanyian pujian Zakaria ini menunjukkan kepada kita bahawa God remains faithful to God's promises. Tuhan tetap setia kepada janjinya. Daripada nyanyian Zakaria ini kita dapat lihat dan kita pelajari ketika dia mula menyanyi, diurapi oleh Roh Kudus, dia memulakan nyanyiannya dengan "Blessed be the Lord", pujian bagi Tuhan Allah kita. Dia mulakan dengan pujian nyanyian Mazmur, dan kemudian dia bawa kita kembali ke masa lalu, mengingatkan kita mengenai perjanjian yang Tuhan telah janjikan dengan umatnya. So, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan inilah yang sentiasa bersama dengan kita. Dia adalah bukan Tuhan yang apabila sudah puas bekerja maka dia membiarkan kita sendiri. No, tidak. Tapi dialah Tuhan, inilah Tuhan yang datang untuk memberi terang kepada mereka yang duduk dalam kegelapan dan dalam bayangan kematian. Tuhan inilah juga yang telah membangkitkan penyelamat bagi kita. Janji yang diberikan sejak dahulu lagi melalui kelahiran, penamaan dan sunat Yohanes sama dengan janji yang diberikan pada hari ini, yaitu apabila lahirnya Sang Penyelamat dan Penebus kita. Dia telah lahir, dia telah mati dan telah bangkit, dan yang akan datang buat kali keduanya untuk menyelamatkan umat manusia. So, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang aktif bekerja, tidak pernah jauh, dan dia hanyalah sejauh doa. Amin, saudara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tetap setia dengan janjinya. Perkara yang kedua dapat kita pelajari daripada nyanyian pujian Zakaria ini adalah mengenai
keselamatan, yaitu jalan Tuhan adalah keselamatan. God's way is salvation. Dalam Zakaria bersukacita dan punya harapan yang sangat tinggi bahwa anaknya Yohanes yang dia serahkan kepada Tuhan akan melayani dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia tetap bernubuat dan percaya dengan sepenuh hati bahwa akan tibanya, akan datang, akan lahirnya Sang Penebus yang abadi itu. Keselamatan yang dijanjikan Allah itu akan tiba. Keselamatan yang dijanjikan Allah itu ditawarkan untuk setiap orang, tidak ada yang terkecuali, termasuk Anda dan juga saya. Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu ditawarkan kepada setiap orang, for the Jews and the Gentiles, for the insider and the outsiders, for the rich and the poor, the blind and the lame, tax collectors and sinners, women and men, for the young and the old one, fishermen and farmers, Samaritans and soldiers, and many others, including you and I. So salvation is offered to us in God's way. Perkara ketiga yang dapat kita pelajari daripada teks pembacaan kita sebentar tadi adalah jalan Tuhan adalah kedamaian. God's path is peace. Jadi Lukas menggunakan kata kedamaian, damai ataupun peace ini lebih kerap daripada gabungan 3 Injil yang lain. Sesungguhnya kedamaian Tuhan adalah pesan yang membingkai awal dan akhir Injil Lukas ini. Dan mesejnya itu, mesej mengenai kedamaian itu disampaikan daripada satu pasal ke satu pasal. Dan kalau kita lihat di dalam nyanyian pujian Zakaria ini, Zakaria menyanyikan bahwa Tuhan akan membimbing kaki kita ke jalan damai. Pada akhirnya, nyanyian Zakaria bukan sekadar cara untuk mengumumkan kelahiran Yesus Pembaptis, melainkan menyatakan kesetiaan Tuhan, keselamatan Tuhan, dan kedamaian di dalam Tuhan. Hence, ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, arti Christmas itu means a lot more than just a celebration. Christmas adalah masa, the moment for us to be reminded, being reminded tentang memories bagaimana Sang Penebus itu sudah dinubuatkan hadir dalam kehidupan kita daripada dulu hinggalah pada hari ini. Dan Christmas juga adalah masa untuk kita create memories dalam kita bersama-sama seek God earnestly, dalam kita mengerjakan keselamatan kita, dalam kita melayani Tuhan, kerana memories inilah yang akan menjadi kekuatan kita, yang akan menjadi drive kita untuk terus berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Memories ini jugalah yang akan sentiasa mengingatkan kita bahawa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia menyediakan jalan keselamatan yang membawa kepada kedamaian bagi setiap orang yang menerima Dia sebagai juru selamat. So guys, what is Christmas? Lesson number 2. Christmas is a time of memories. That is all for today. Thank you so much for watching. If you feel blessed by this content, please help me to share the good news. Dan saya berdoa di mana sekalipun Anda berada, Anda akan tetap berada di dalam naungan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan diberkati dengan luar biasa. See you tomorrow. God bless. Sarang hei.